Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 baris 11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul haji sab'un. Wa sunanul haji, adapun sunah-sunahnya haji sab'un itu ada 7. Ahaduha al-ifradu, salah satunya adalah ifrad. Wa huwa taqdimul haji 'alal umrati, yang disebut dengan ifrad adalah mendahulukan haji dan mengakhirkan umrah. Sunah-sunahnya haji ada 7. Yang pertama adalah ifrad atau haji ifrad. Haji ifrad adalah mendahulukan pelaksanaan haji baru melaksanakan umrah, atau mengalahkan umrah atau mengakhirkan umrah. Haji dulu baru umrah. Bi ayyuhrima awalan bil haji, dengan gambaran orang ini melakukan ihram pertama kalinya dengan haji, min miqatihi, dari miqatnya haji, yafrogu minhu, yang seseorang selesai dari melakukan itu, summa yahruju min Makkata, kemudian keluar dari Mekah, ila adnal hali, kepada lebih dekat-dekatnya tanah halal. Fayuharrimu bil umrati, kemudian ihram dengan umrah. Titik. Nah, ini yang pertama. Sunah-sunah haji ada 7. Yang pertama yaitu yang disebut dengan haji ifrad. Kalau kalimatnya sunah-sunah haji ada 7, berarti ini dikerjakan, tidak ada pengaruh dengan sah dan tidaknya haji. Dan kalau ditinggalkan tidak ada damnya, tidak ada denda menyembelih kambing, nggak ada. Nah, yang pertama yaitu yang disebut dengan haji ifrad. Ini saya nggak bisa membayangkan karena belum pernah ke sana ya. Haji ifrad adalah, ini contohnya, gambarannya begini. Bi ayyuharrima awalan bil haji min miqatihi, seseorang melakukan ihram pertama-tama dengan ihramnya haji dari miqatnya, yafrogu minhu summa yahruju min Makkata ila adnal hali. Kemudian ibadah itu diselesaikan, kemudian dia keluar dari Mekah menuju tanah halal, fayuharrimu bil umrati, kemudian dia ihram dengan umrah. Ya, kalau hanya menggambarkan bisa ya. Jadi kan ada ibadah, ada 2 ibadah, haji dan umrah. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama ini disebut dengan haji ifrad, yaitu orangnya melakukan haji dulu sampai selesai. Setelah hajinya selesai, dia melakukan umrah. Nah, secara teorinya mudah ya. Jadi ihramnya ini ihram niat haji, nawaitul apa niatnya itu? Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Saya niat ihram, saya niat haji dan saya niat ihram haji itu. Terus dia memakai pakaian ihram yang putih-putih itu, terus dilakukan semua rukun-rukunnya sampai habis. Setelah selesai, dia keluar dari Mekah, dia mencari tanah halal untuk nyari mikot, kan begitu. Dia keluar dari Mekah,
dia meninggalkan tanah haram, kemudian masuk lagi, dia ke mikot lagi, ihram lagi untuk mengerjakan umroh. Nah ini yang afdol ini namanya haji ifrad. Kenapa? Karena dua ibadah ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Haji diselesaikan, setelah haji selesai baru umroh, maka dia melakukan dua pekerjaan. Nah, kalau kaidah fikihnya makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Di mana-mana ada ibadah yang pelaksanaannya itu lebih banyak, maka keafdolannya lebih banyak juga. Ini ada haji, ada umroh, terus dilakukan secara sendiri-sendiri. Haji dulu baru umroh. Nah, gitu. Nanti yang kedua haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Nah, tentu saja ini fadilahnya kalah dengan yang pertama ini. Karena pertama ini dua ibadah dilakukan dengan sendiri-sendiri. Yang satu selesai, dilanjut ibadah yang kedua. Nah, nanti yang macam kedua itu haji dan umroh dilakukan bersama-sama. Nah, maka kalah afdolnya. Wayati bi amaliha, dan seseorang mengerjakan ya amal-amalnya umroh. Ya haji dilakukan semua rukun-rukunnya sampai selesai, kemudian dilanjutkan dia ihram untuk umroh, terus pekerjaannya umroh, ya rukun-rukunnya umroh dikerjakan. Walau akasa, seandainya ada seseorang yang membalik, berarti umroh dulu baru haji. Lam yakun mufridan, maka dia tidak disebut sebagai pelaku haji ifrad. Ini tata caranya adalah haji dulu sampai selesai baru umroh. Nah, kalau ada yang membalik umroh dulu baru haji, tidak disebut haji ifrad. Titik. Wasani, adapun sunnah haji yang kedua, at-talbiyatu, yaitu membaca talbiyah. Wa yusanu al-iksaru minha, dan disunahkan memperbanyak membaca talbiyah fi dawamil ihrami, selama dia masih dalam keadaan ihram. Titik. Kesunahan yang kedua yaitu membaca talbiyah. Ini kesunahannya dibaca di mana saja, kapan saja, dalam posisi apa saja. Membaca talbiyah itu selama orangnya itu masih dalam keadaan ihram, memakai pakaian yang putih-putih itu, dia disunahkan memperbanyak membaca talbiyah. Baik itu berjalan, duduk, berdiri, baring-baring, dalam keadaan apa saja, di mana saja, disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Lebih-lebih kalau dia sedang berganti posisi, dari jalan menuju naik kendaraan, dari berjalan ke bukit, turun ke bukit, bertemu teman, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman, ketika berganti-ganti keadaan sunnah lebih disunahkan lagi. Wa yarfa'ur rajulu sautahu, dan orang laki-laki mengeraskan suaranya biha, dengan lafaz talbiyah. Kalau laki-laki sunnahnya, anjurannya membacanya dengan suara keras, mengangkat suaranya, suara yang keras atau lantang. Walafduha, adapun lafadznya talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Itu boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Innal hamda wan ni'mata boleh, annal hamda wan ni'mata boleh. Laka wal mulka la syarika lak. Nah, ini bacaan talbiyah. Sunnah membaca ini dan diperbanyak kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja. Wa idza faragha minat talbiyati, dan manakala seseorang selesai membaca talbiyah, sholla 'alan nabi, kemudian dia membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Wa sa'alallaha ta'ala al-jannata, dan berdoa memohon kepada Allah minta surga. Wa ridwanahu, dan keridhaan Allah. Wasti'adha wa sa'alallaha wasti'adha bihi, dan memohon perlindungan kepada Allah minan nari, dari neraka. Kalau dibaca dengan bahasa Indonesia boleh. Kalau tahu doa-doa yang maksur, doa-doa yang sudah datang dari Nabi, doa memohon keridhaan, doa meminta perlindungan dari neraka, doa apalagi, itu lebih baik membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wasalisu, adapun yang ketiga tawaful kudumi, yaitu tawaf kudum. Tawaf itu tawaf berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kudum nama tawafnya tawaf kudum. Kudum itu hadir atau datang. Wayah tasu bihajin dahola makata. Tawaf kudum ini hanya tertentu pada orang yang melakukan haji yang masuk kota Mekah qoblal wukufi bi Arafata, sebelum dia melakukan wukuf di Arafah. Wal mu'tamiru, dan orang yang umroh idza tofa lil umroti, ketika dia tawaf untuk umroh ajza'ahu, maka itu sudah mencukupinya an tawafil kudumi, dari tawaf kudum. Tawaf kudum hanya bisa dilakukan oleh orang yang hendak melakukan haji yang masuk Mekah. Orang haji masuk Mekah sunnah tawaf kudum. Kalau ada orang yang melakukan umroh terus dia tawaf, dan tawafnya ini adalah tawaf yang tujuannya untuk umroh, maka itu sudah dianggap cukup. Sudah cukup tidak melakukan tawaf kudum, sudah mendapatkan kesunahan, pahalanya sudah dapat. Ya, ada 7. Yang pertama tadi melakukan haji ifrad, yang kedua membaca talbiyah, yang ketiga tawaf kudum. Warabi'u, adapun yang keempat al-mabitu bi Musdalifata, yaitu menginap di Musdalifah. Wa adahu minas sunani huwa ma yaktadihi kalamur rafi'i. Wa aduhu minas sunani, adapun menghitung bermalam di Musdalifah termasuk dalam sunnah-sunnah haji, ini adalah keterangan yang dituntut oleh kalamnya Imam Ar-Rafi'i. Lakin alladzi fi ziyadati raudati wa sarhil muhaddabi, akan tetapi pendapat yang berada di dalam kitab Ziyadatur Raudah dan kitab Syarhil Muhaddab, annal mabita bi Musdalifata wajibun. Sesungguhnya menginap atau bermalam di Musdalifah itu bukan sunnah haji tetapi wajib-wajibnya haji. Nah, ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan bermalam di Musdalifah itu sunnah, ada yang mengatakan di dalam Ziyadatur Raudah dan Syarhil Muhaddab itu termasuk dalam wajib-wajibnya haji. Wal khamisu, adapun yang kelima rokaatat tawafi, yaitu sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaatnya tawaf. Ba'dal faroghi minhu, setelah selesai melakukan tawaf. Setelah selesai tawaf, sholat sunnah 2 rakaat. Wa yusallihima khalfa maqami Ibrahim alaihi sholatu wassalam. Seseorang melakukan sholat 2 rakaat tadi di belakangnya makom Ibrahim, makom Nabi Ibrahim alaihi sholatu wassalam. Jadi itu ada semacam kayak
monumen kecil gitu ya, kayak tugu kecil begitu, itu disebut dengan makom Ibrahim. Nah sholatnya di belakangnya makom Ibrahim. Wa yusiru bil qiraati fihima, seseorang membaca dengan pelan pada sholat 2 rakaat tadi naharon di waktu siang, wa yajharu biha lailan, dan seseorang membaca dengan suara keras pada waktu malam hari. Titik. Nah, ini setelah selesai tawaf, sholat sunnah 2 rakaat, sholatnya ini di belakang makom Ibrahim. Kalau siang bacaannya pelan, kalau malam dibaca dengan suara keras. Wa idza lam yusallihima khalfal maqami, apabila ada seseorang yang tidak sholat di belakangnya makom Ibrahim tadi, fafil hajari, maka di Hajar Aswad. Wa illa fafil masjidi, kalau tidak di Hajar Aswad ya di Masjidil Haram. Wa illa fafi ayyi maudhi'in sya'a minal harami wa ghairihi, ya kalau masih tidak bisa, di mana saja tempat, entah itu dari tanah haram atau selainnya tanah haram. Titik. Nah ini sholat sunnah 2 rakaat setelah melakukan tawaf itu urut-urutannya di belakangnya makom Ibrahim, kalau tidak bisa di dekatnya Hajar Aswad, kalau tidak bisa di Masjidil Haram, kalau tidak bisa ya di mana saja, pokoknya di tanah haram. Kalau tidak bisa ya pokoknya di mana saja. Yang penting setelah melakukan tawaf itu sholat sunnah 2 rakaat. Ada tempat hijir Hajar Aswad. Kemarin ada teman umroh itu cerita di WA, untuk mencium Hajar Aswad itu kan berdesak-desakan ya. Jadi di situ malah ada calo. Ada orang yang gitu ya. Jadi dia nawari jasa ya, kalau mau cepat mudah nyium Hajar Aswad sini bayar gitu kan. Terus aku tanya, lah kamu bisa bahasa Arab? Kayak apa orang itu ngomongnya? Dia ngomong nawari kamu, ayo kalau mau nyium Hajar Aswad bayar sekian real itu. Lah yang itunya orang Indonesia sendiri. Lah ternyata calonnya orang Indonesia. Jadi bahkan di tengah-tengah hiruk pikuk ibadah itu ada calonnya. Ayo kalau mau cepat nyium Hajar Aswad, nah jadi dituntun dia, dikawal dia pintar nyelip begitu pintar dia, itu sampai dicaloin, nyium Hajar Aswad dicaloin ya. Nah itu dia, kalau nggak bisa di makom Ibrahim, di Hajar Aswad. Alhamdulillah. Wasadisu, adapun yang nomor 6, al-mabitu bimina, yaitu bermalam di Mina. Hadza ma shahhahur Rafi'i, ini adalah keterangan atau pendapat yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Lakin sohahan Nawawi fi ziyadati raudati al-wujuba, akan tetapi Imam An-Nawawi mensohihkan di dalam kitab Ziyadatul Raudah, yaitu dengan al-wujub, wajibnya haji. Bermalam di Mina menurut Imam Ar-Rafi'i ini sunnah, kalau menurut Imam An-Nawawi wajibnya haji. Berarti kalau tidak dilaksanakan dia nyembelih kambing. Wasabi'u tawaful wada'i, adapun yang ketujuh yaitu tawaf wada. Inda iradatil huruji min Makkah, ketika seseorang ingin keluar dari Mekah, lisafarin, karena tujuan perjalanan. Hajan kana, baik orangnya ini adalah orang yang haji, aulah atau tidak. Tawilan kana asafaru au qasiron, baik perjalanannya itu jauh atau dekat. Titik. Nah ini kalau tawaf wada ini untuk siapa saja. Yang ketujuh adalah tawaf wada.
Tawaf wada ini dilakukan manakala seseorang ingin keluar atau meninggalkan Mekah. Tujuannya karena ingin melakukan perjalanan, baik perjalanannya itu jauh atau dekat, baik orangnya itu haji atau tidak haji. Jadi dalam keadaan hari-hari biasa begini, orang yang di sekitaran sana, di sekitaran Mekah, kalau dia ingin keluar dari Mekah melakukan perjalanan entah jauh atau dekat, dia sunnah melakukan tawaf wada. Nah kalau yang tawaf kudum tadi hanya dilakukan oleh orang yang haji saja. Orang haji datang ke Mekah, dia sunnah melakukan tawaf kudum. Kalau orangnya tidak haji, ya misalnya hanya jalan-jalan traveling, tidak sunnah tawaf kudum. Nah, tawaf kudum hanya untuk orang yang haji. Kalau tawaf ini yang terakhir ini tawaf wada, itu siapa saja boleh melakukan. Baik orangnya itu haji atau tidak, perjalanannya itu dekat atau jauh, sunnah melakukan tawaf wada. Nah, kalau kita melakukan perjalanan itu sunnahnya sholat di masjid itu gitu ya. Misalnya kita ke Tanjung, sampai Tanjung sana kita sunnah sholat di masjid yang ada di Tanjung situ, sunnah. Mana tadi? Wa ma dzakarahul musannifu min sunniyatihi, adapun keterangan yang disebutkan oleh Kiai Musannif tentang kesunahannya tawaf wada, qaulun marjuhun. Loh, ternyata itu qaul marjuh. Lakinil adhar, akan tapi menurut qaul al-adhar wujubuhu. Lakin al-adhara wujubuhu, akan tetapi kalau menurut qaul adhar tawaf wada itu hukumnya wajibnya haji. Kalau yang mengatakan sunnah ini qaul marjuh, kalau qaul adhar mengatakan wajibnya haji. Ada dua versi pendapat. Titik. Apa ini Pak? Wa yatajarradu rajulu ini sudah habis pembahasan ini, ganti pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajarradu rajulu, dan seorang laki-laki dia melakukan sepi atau sendirian. Dia menyepikan dirinya hatman secara wajib, kama fi syarhil muhadabi, sebagaimana keterangan di dalam kitab Syarhil Muhadab, indal ihrami, ketika dia melakukan ihram, anil muhiti, dari pakaian yang dijahit. Nah, ini sekarang membahas ihram. Seorang laki-laki yang melakukan ihram, ketika dia melakukan ihram itu dia tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit. Wa yatajarradur rajulu indal ihrami anil muhiti, minasyabi, dari pakaian, wa an mansujiha, dan dari tenunannya pakaian, wa maq'udiha, dan dari kelabangnya pakaian. Nah, ini bahasa Jawa. Ini kalau bahasa kita apa ya? Mansuj itu pakaian yang ditenun, kalau maq'ud itu pakaian yang di kelabang kalau bahasa Jawa ini. Kayak ini loh. Kayak anyaman bambu ya. Anyaman bambu itu kan bambu ditata begini. Nah itu ya, menjadi seperti triplek, menjadi seperti sebuah papan. Nah itu namanya dianyam. Nah, dianyam, di kelabang atau dianyam. Nah, laki-laki ketika tawaf dia tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit atau yang ditenun atau yang di kelabang. Nah itulah
Nah, jadi begini ya. Wa an ghairi siyabi, dan dari selainnya pakaian, min hufin, misalnya itu berbentuk muzah, wa na'lin, dan sendal. Khuf ini yang dulu pernah kita bahas pada bab wudu, ketika ada orang memakai sepatu yang disebut dengan khuf itu, kemudian nanti ketika wudu cukup diusap-usap, lah itu khuf atau sendal. Jadi maksudnya begini, ketika seseorang, ini yang dibahas kok laki-laki ya, kalau ada orang laki-laki melakukan ihram, dia tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit atau ditenun atau dianyam, dilipat-lipat, dikelabang. Nah, jadi begini, yang membedakan satu pakaian dengan pakaian yang lain itu kan bentuknya. Lah bentuk pakaian ini yang menjadikan bentuk satu dengan bentuk yang lain itu kan jahitan, ya kan? Apa bedanya pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan? Ya bentuknya. Kalau laki-laki itu celana, kalau perempuan itu rok. Jadi kalau kita pergi ke pasar terus kita melihat ada orang pakai rok dari kejauhan gitu, oh itu perempuan. Jadi cara kita membedakan laki-laki dengan perempuan itu dari pakaiannya. Lah pakaian itu bisanya kita membedakan itu dari bentuk. Lah bentuk itu dari jahitan. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menilai seseorang ini, dia ini banyak duit dengan orang yang tidak banyak duit juga dari pakaiannya. Kita misalnya pergi ke pasar, ketemu dengan raja. Terus raja itu menggunakan pakaian rakyat sipil, maka kita akan mengatakan itu rakyat sipil, itu bukan raja. Tetapi kalau kita pergi ke pasar melihat ada orang pakai ya busana raja itu ya, pakai jubah, pakai mahkota, pakai apa, kita akan mengatakan oh dia itu seorang raja, dia itu seorang kepala kantor, dia seorang karyawan. Ini yang membedakan pakaiannya. Lah ini nanti ketika orang itu lagi haji, lagi umroh, sekat-sekat itu dihapus. Enggak ada yang boleh memakai pakaian seperti itu. Semua pakaiannya sama. Pakaian warna putih. Lanjutnya itu ya nanti. Nah ini wayal basu izaron waridaan abyado ini. Si laki-laki itu mengenakan izar, apa namanya itu? Ini kalau bahasa Jawa tapeh itu apa bahasa kita? Waridaan dan selendang abyado ini yang keduanya berwarna putih. Kalau izar ini dipakai di bagian bawah, kalau yang rida ini dipakai di bagian atas. Jadi semua orang ketika melakukan ihram itu pakaiannya sama. Enggak boleh ada jahitannya, hanya 2 lembar pakaian itu, yang satu lembar dililitkan di bagian bawah untuk menutupi perut sampai bawah, yang itu yang disebut izar, yang satunya lagi disebut rida untuk menutup bagian atas. Nah itu semua sama. Jadi sekat-sekat bahwa seseorang itu bisa dinilai dari bentuk pakaiannya, seseorang itu bisa dinilai dari ya bagus tidaknya pakaiannya, itu menjadi hilang. Jadi dengan harapan manusia ini nanti yang selesai melakukan haji, dia akan timbul rasa rendah dirinya itu ya, bahwa ternyata ketika kita sama-sama menghadap Allah, haji itu kan dipanggil ya, haji itu dipanggil Allah, makanya doanya itu labbaik Allahumma labbaik. Kalau diterjemah bahasa Indonesia, aku memenuhi panggilanmu. Jadi kita dipanggil Allah, datang ke Baitullah, bait rumah Allah, Baitullah rumahnya Allah. Jadi kita dipanggil Allah sebagai tamunya Allah. Ketika kita sebagai tamunya Allah itu semua sama gitu. Pakaiannya putih-putih, enggak ada yang dijahit, enggak ada yang dikelabang, enggak ada yang ditenun, hanya 2 lembar menutup bagian bawah dan bagian atas. Ini kok perempuannya enggak diterangkan ini ya. Kalau bentuk pakaian perempuan apa di sini enggak
Jadi hanya disebut untuk keterangan untuk laki-lakinya. Nah itu tadi. Jadi menghilangkan sekat-sekat, apa itu namanya apa ya, nilai-nilai filosofi ya, nilai-nilai filosofi dari ihram itu diantaranya itu tadi ya, melatih manusia agar dia punya perasaan bahwa kita semua di hadapan Allah sama. Nah, harapannya nanti setelah pulang dari haji dia nggak punya lagi sifat-sifat mentang-mentang merasa paling mulia, merasa paling tinggi, paling ini, paling itu, lah enggak ada. Perasaan itu enggak ada setelah pulang dari haji karena sudah digembleng dengan pakaian ihram tadi. Ya sama dengan kita puasa ini. Kita puasa sebulan digembleng dengan menahan nafsu makan dan minum. Setelah bulan Ramadan harapannya bisa juga mengendalikan nafsu-nafsu yang lain. Ajaran filosofi. Jadi ini wa ila fanadifaini, kain dua itu yang baru-baru semua. Kalau tidak punya dua lembar pakaian putih yang baru maka yang bersih-bersih. Jadi laki-laki ketika melakukan ihram dia tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Kemudian dia memakai dua buah kain, yang satu dijadikan izar, yang satu dijadikan rida. Izar ini yang kayak kita memakai kain sarung, ditaruh pakaian untuk menutup bagian bawah, yang rida pakaian menutup bagian atas. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma fi kalapa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.